Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Iqbal Sanai. Saya berasal dari generasi 23 Sistem Informasi dengan NIM 2357301053. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul 11 yaitu middleware dan ada satu lagi, nah, dan ada database header. Yang pertama saya akan menjelaskan middleware. Middleware dalam Laravel adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Bisa dilibatkan sebagai penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Nah, di middleware yang kali ini kita akan mencoba yang check is login dan check role. Yang pertama itu ada check is login. Middleware ini akan memfilter setiap request agar pengguna harus login terlebih dahulu. Jika tidak, per request akan dialihkan ke halaman login. Nah, pertama itu kita membuat yang PHP Artisan Make middleware check is login. Nah, yang pertama itu ada di sini middleware yang check is login ada ini isinya dengan use-nya ada empat. Yang pertama itu ada public function handle dengan request, slash request, closure, dollar next, respond, if out, check, return, redirect. Nah, yang ini untuk if-nya itu check, jika tidak dia akan return ke redirect ke root login dengan error silakan login terlebih dahulu. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini kita ada di Mas Gym The Test dan saya login. Jika kita tidak login dan langsung kita buat dashboard, maka tulisannya akan seperti ini. Error, silakan login terlebih dahulu. Nah, lanjut kita ke selanjutnya, yaitu ke check role. Middleware ini akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses root. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Sebelum melanjutkan, kita perlu melakukan beberapa perubahan pada model user dengan menambahkan kolom role pada tabel user. Kita akan memanfaatkan migration untuk melakukan perubahan tabel. Nah, untuk membuat migrationnya kita buat PHP artisan make migration add role column on user table. Nah, pada function up-nya kita buat skema table user function blueprint table string role after password. Nah, untuk function down-nya kita buat skema table function blueprint table column role. Nah, lalu jalankan dengan PHP artisan migrate. Pastikan di database kolom row sudah ditambahkan. Lanjut ke langkah 2, karena ada kolom baru, disesuaikan di label create, update, dan editnya di user, yang di semua yang ada di user ini. Nah, user, nih di create editnya kita tambahkan role baru, administrasi, pelanggan, dan contoh-contoh seperti mitra juga. Nah, untuk contohnya seperti ini. Di sini saya sudah punya akun yang itu admin@gmail dengan passwordnya admin. Ketika login maka akan berhasil karena yang di sini check role-nya itu adalah admin di sekrasi di ini apa? Nah ini dia yang tadi add role column user table role blueprint. Nah seperti itu. Hmm. Nah jika kita buat user di sini kita buat tambah data. Misalnya kita buat emailnya Iqbal at mail dengan role-nya itu pelanggan saja, dengan passwordnya kita buat 123 saja, simpan. Nah, kita kembali logout, lalu kita buat ini, Iqbal at mail dengan password 123. Nah, maka akan langsung pergi ke halaman ini. Bukan halaman untuk mengatur user maupun yang lain-lain. Di sini kita klik untuk logout. Oke, lanjut kita akan ke itu ya, yaitu adalah ke database header. Yang dimana di sini kita bisa membuat create super admin atau super admin user. Yang dimana kita harus membuat header dulu, create super admin user dengan kita harus membuka database header dan create super admin user. Nah, fungsi dari create super admin user ini adalah kita membuat kita membuat user tanpa harus login. Di sini ada create administrasi.
Nah, seperti ini, administrasi, administrasi. Contohnya ada administrasi, administrasi gmail.com, hashtag administrasi. Nah, kalau kita masuk, dia di role administrasi. Nah, kita buat di sini administrasi gmail.com. Seperti contoh, kita buat di sini, administrasi @gmail.com dengan password administrasi, maka harusnya kita bisa login. Nah, itulah gunanya dari yang super user itu. Di mana kita bisa membuat user dari hanya di VS Code tadi saja. Selanjutnya di sini kita ada create dummy. Nah, untuk membuat create dummy itu kita membuat seeder lagi, yaitu create pelanggan dummy yang dimana ada run dan faker dengan library-nya faker. Di sini kalau pelanggan dummy kita membuat app-nya itu tadi kosong, berarti di sini kita buatnya function run void. Nah, dengan parameter faker create. Nah, faker itu untuk membuat database dummy saja, yang mana kita harus menentukan semuanya itu yang ada pada pelanggan. Pada tabel pelanggan kita harus membuatnya, buat namanya first name, last name, birthday, gender, email, phone, create ad-nya, dan update ad juga. Namun pada isian first name, last name, birthday, gender, email, dan phone itu kita membuat parameter faker di dalamnya untuk membuat nama random dan unik sebenarnya. Lalu sebagai contoh kita akan buka lagi eh, admin at gmail password admin. Kalau kita run tadi seharusnya ada data dummy di sini. Nah, ada sebanyak ini 100 atau 1000 1000 data dummy yang terbuat dengan hanya kita membuat faker dengan range fakernya itu forage-nya range-nya 1, paling tinggi adalah 1000. Mungkin sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.